Pagi Shalom. Ya, senang sekali bisa berada di tengah-tengah jemaat yang luar biasa. Udah lama gak kesini saudara. Dan saya cukup kaget kemarin waktu lihat Instagramnya GCC ya. Pendeta lucu katanya. Dan saya punya PR hari ini ngelucu saudara. Semoga lucu ya. Dan saudara, hari ini saya mau kenalkan sebuah lagu yang ditulis oleh Impact Music. Judulnya Janganlah Kau Khawatir saudara. Lagu yang ditulis dari Matius 6 ayat 25 dan 27 bahwa kekhawatiran kita tidak pernah bisa menambah apapun saudara. Dalam gunung dan lembah, dalam suka dan duka, percayalah Tuhan ada di sana untuk menolong kita. Yang percaya berikan segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kita belajar pujian ini. Janganlah kau khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal padanya. Pada waktu berdoa Dia berikan ketenangan, ada jalan keluar hingga kau mampu berjalan. Dalam suka dan duka, gunung atau lembah, Tuhan selalu ada di sana. Dalam tangis dan tawa, berkat dan cobaan, Kau Tuhan yang tak pernah meninggalkan. Bersama-sama kita belajar pujian saudara. Katakan janganlah kau khawatir. Khawatir tentang apapun juga, tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala padanya. Waktu kita berdoa saudara, berikan ketenangan. Dia berikan ketenangan. Percaya saja ada jalan keluar. Ada jalan keluar hingga kau mampu berjalan. Dalam suka dan duka, atau lembah, Tuhan selalu ada di sana.
atau lembah, Tuhan selalu ada di sana. Dalam tangis dan tawa, berkat dan cobaan, Kau Tuhan yang. Sekali lagi katakan sungguh-sungguh, dalam suka dan duka Engkau ada di sana Tuhan. Dalam suka dan duka, gunung atau lembah, Tuhan selalu ada di sana. Dalam tangis dan tawa, berkat dan cobaan, Kau Tuhan yang. Terima kasih Tuhan, tak pernah Kau ditinggalkan. Tak pernah ditinggalkan. Tuhan selalu di sana. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus, saudara. Saudara, saya mau setiap kita fokus hari ini, karena ada sebuah kejadian saudara, buat saya lucu ya. Kalau buat saudara nggak lucu, tetap tertawa bantu saya. Ini kejadian di Jombang saudara, makanya harus fokus kalau orang lagi khotbah, lagi memuji Tuhan, fokus ya. Satu kali saya diundang sebuah gereja, karena ini masuk YouTube, jadi saya nggak sebutkan nama gereja. Gembalanya itu mungkin karena udah usia 60 tahun lebih ya, pakai bantu alat dengar. Saya waktu itu diundang untuk nyanyi lagu Sentuh Hatiku saudara. Setelah saya nyanyi lagu Sentuh Hatiku, Jemaat Diberkati, saya kesaksian dengan jelas kok. Saya jelas ngomongnya. Bahwa lagu itu diciptakan karena sahabat perempuan saya diperkosa oleh papa kandungnya. Dan bagaimana Tuhan memulihkannya. Tapi setelah pengumuman, gembalanya naik ke atas, saya di depan sini, dia ngomong gini. Puji Tuhan, jemaat Tuhan ya. Hari ini kita diberkati oleh Jason, amin. Saya gak menyangka kalau Jason diperkosa oleh papanya. Loh, kok saya diperkosa? Ngomong sama kiri kanannya, kamu fokus. Ayo lo ngomong sama kiri kanannya. Mentang-mentang social distancing, yang ngomong sama kiri kanannya lo. Kamu fokus. Iya. Nah saudara, hari ini saya akan sharing tentang pujian penyembahan ya. Saudara, betapa hebatnya kuasa pujian penyembahan saudara. Seorang Hana yang ditutup kandungannya oleh Tuhan saudara. Waktu dia datang kepada Tuhan, dia berlutut, dia menyembah Tuhan dengan hati yang tulus. Dia menyentuh hati Tuhan dan Tuhan bukakan kandungannya. Tembok Yeriko yang itu gagah dan perkasa dan gak mungkin diruntuhkan saudara. Karena memuji Tuhan, diruntuhkan. Paulus yang dipenjara saudara waktu dia menyembah Tuhan dengan Silas. Tembok penjara digoyang saudara. Dengan kata lain, betapa hebatnya kuasa pujian penyembahan. Tapi berapa banyak orang tidak mengerti apakah itu pujian penyembahan. Bagaimana cara menyembah Tuhan. Apakah suara saya yang falas ini bisa menyembah Tuhan saudara. Dengan pembahasan hari ini saudara, saya berharap kita semua jemaat JCC mengerti bagaimana menyembah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara, banyak orang ke gereja dan saya suka tanya begini. Bagaimana ibadah hari ini? Wah keren, pemusiknya bagus. Persis kayak GPC sama NDC, intronya semua sama. Pemimpin pujiannya keren, cantik, ganteng, suaranya bagus. Yang khotbah lucu, ada bintang tamunya. Banyak jemaat diberkati, banyak yang nangis, banyak yang ketawa saudara. Menurut saudara, apakah ibadah seperti itu dikatakan berhasil atau tidak? Ngomong loh singgahnya John. Berhasil atau tidak? Bisa berhasil. Yang menjadi pertanyaannya adalah apakah ibadah yang kita lakukan berkenan atau tidak di hatinya Tuhan. Nah, apa sih yang bikin hati Tuhan berkenan? Yuk kita buka handphone suci kita, tolong layar suci bantu saya. Saya akan banyak sharing aja saudara ya, karena disebutnya juga lucu ya. Ya Pak Albert ya, makasih Pak Gembala. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Kita baca bersama-sama. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 24.
Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara, yang Tuhan cari adalah penyembahnya, bukan cara menyembahnya. Siapakah menyembahnya saudara? Saudara dan saya saudara. Catat baik-baik. Menyembah Tuhan itu bukan berbicara tentang perasaan kita. Alangkah gawatnya kita sebagai seorang pemuji, seorang pemusik, sebagai imam-imam dan praise and worship, pelayanan kita ditentukan oleh perasaan kita. Gawat saudara. Ini ada sebuah cerita. Saya bisa buktikan bahwa penyembahan kita tidak ditentukan oleh perasaan kita. Pemusik Koci A minor ya. Saya baru kali ini ketemu pemusik rambutnya gondrong saudara, keren ya. Kayak apa namanya? Grup The Beatles. Ya. A minor ya bro. Saudara, satu kali saya diundang sebuah gereja di Sunter, ibadah wanita. Saya ini paling suka diundang ibadah wanita. Kenapa? Pak Gembala, Bu Gembala. Karena buat saya ibadah wanita tuh gampang disentuh hatinya oleh Tuhan. Betul gak ibu-ibu? Betul ya? Lagu pertama mata ngembang. Lagu kedua air mata turun. Lagu ketiga keempat maskara rontoh semua. Tapi ibadah bapak-bapak sampai lagu ketujuh gak bergerak, gak bergeming saudara. Makanya saya mau kasih tahu, yang gampang masuk surga siapa? Enak aja dua-duanya saudara. Nah, waktu itu saya duduk, saya datang lebih awal. Saya emang suka datang ibadah itu lebih awal. Karena hari itu juga datang lebih awal, takutnya gak dapat tempat duduk saudara. Karena Cijantung, tambah luar biasa. Penuh saudara, puji Tuhan ya. Tuhan memberkati gereja ini. Saya duduk di tempat depan yang nama juga pembicara. Tiba-tiba ada seorang ibu-ibu, saya tahu kok. Saya paling tahu kalau ibu-ibu itu pasti orang Batak saudara. Kelihatan dari sanggulnya pokoknya. Sanggulnya kayak sarang tawon begini. Datang matanya bengkak. Matanya bengkak beneran. Saya tahu dia habis nangis. Mereka kumpul ke ujung, kan ibu-ibu suka kumpul ya katel tabis ya, saling mendoakan gitu. Ternyata dia yang WL, saudara, yang worship leader. Masa buat saya ya, bukan menghakimi, masa orang worship leader kayak orang curhat? Ngomong gini coba di kom ibu nih. Shalom ibu-ibu. Kadang-kadang kita punya suami kurang ajar ya. Ini mau curhat mau ibadah, saudara. Saya liatin aja. Waktu dia nyembah Tuhan saudara, waduh hawanya beda banget. Yesus, Yesus, kau itu nyamber loh ke belakang. Belakang. Kenapa ini ibadah kayak kuntilanak hari ini saya lihat. Makanya penyembahan kita tidak ditentukan oleh perasaan kita. Betul gak saudara? Makanya sukacita kita tidak pernah ditentukan oleh apapun juga. Sukacita kita ditentukan karena ada Yesus hadir di dalam hidup kita dan ibadah kita saudara. Pertama, menyembah Tuhan bukan berbicara tentang perasaan. Yang kedua, menyembah di dalam roh. Menyembah dalam roh tidak bisa dibangun dalam sekejap. Butuh namanya proses saudara. Alangkah gawatnya imam pemuji, imam musik, orang yang terlibat dalam pelayanan gak pernah baca firman Tuhan, gak pernah bangun pagi bersaat teduh dengan Tuhan, tidak pernah mencari Tuhan saudara. Bagaimana mungkin pelayananmu itu berdampak saudara? Waktu kita bicara di atas panggung, itu kita membawa wibawa Tuhan saudara. Makanya kita harus bangun terus hubungan kita dengan Tuhan. Makanya saya suka ngomong sama Pak Albert, saya bukannya menghakimi saudara. Namanya saya udah 14 tahun di dunia praise and worship. Waktu saya duduk saudara, terkadang saya suka ngeliatin. Makanya kadang-kadang ya, saudara terus terang saya ngomong apa adanya. Saudara bersyukur loh, pemuji di sini hebat-hebat buat saya. Saya bukan karena dekat sama Ferran sama Ryan. Saya ngeliat Ferran tuh kalau nyanyi tuh pakai hati, bukan pakai skill lagi. Apa juga dia berikan buat Tuhan saudara. Dan saya tahu orangnya. Makanya nggak semua orang bisa seperti itu saudara. Satu kali saya pernah menemukan seorang WL ya, perempuan. Saya bandingkan deh, perempuan yang di Jakarta sama yang di Tarutung tuh. Kunci A, bos. Saudara tahu, saya nggak tahu ya di Jakarta ini aduh direkam lagi nih. Banyak orang pelayanan kan demi PK, betul nggak ibu, bapak? Yang suka pura-pura nggak tahu nih, betul nggak? Ya udah ngangguk aja kan, saya khotbah suka-suka saya bilang, iya, good. Waduh, udah cantik, pakai high heels. Bapak-bapak nih, yang gini kan banyak bapak-bapak, kayaknya muka-mukanya kurang kasih sayang sama ibu ya. Wah ketemu WL begini, hadirat Allah tuh cepet nyamber pokoknya. Cuman cara nyanyinya itu loh, buat saya gak enak. Kunci A. Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Pasti baik ya. Saya tuh, kalau ada Pak Albert,
Masa nyanyinya begini? Mari kita datang pada Tuhan, kita sembah Dia. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Darah Yesus, saudara. Bandingkan ya dengan pemimpin pujian yang di Tarutung, yang di kampung gereja kecil. Cuma pakaian juga biasa aja kali, tapi nyanyi dari hati loh. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Enak yang mana? Tuh, Tarutung kan? Emang tahu Tarutung di mana? Saudara aja tahu, saudara. Yang ketiga, menyembah di dalam kebenaran. Berbicara tentang kebenaran, maka seluruh aspek kehidupan kita kudu benar. Pikiran kudu benar, mata kudu benar, hati kudu benar, harus benar. Makanya Amsal 4:23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, saudara. Imam-imam pemuji paling gampang dengan kata sombong, saudara. Makanya Lucifer bisa jatuh, saudara. Kita harus jaga seluruh aspek kehidupan kita. Tidak hanya jago di panggung, tapi dalam kehidupan sehari-hari juga mencerminkan seorang penyembah, saudara. Saya mau katakan, talenta yang kita punya, termasuk saya, talenta yang saya punya, Feren punya, saudara, Pak Albert punya, itu bisa membawa menuju puncak, betul nggak? Tapi untuk mempertahankan di puncak butuh namanya karakter, attitude. Tidak semua orang yang melayani Tuhan itu mengerti mengasihi Tuhan. Tapi orang yang mengasihi Tuhan, dia mengerti bagaimana cara melayani Tuhan. Ada sebuah cerita di Kupang, saudara. Dulu saya pernah bawakan di zamannya GCC. Masih bentuknya tidak seperti ini, saudara. Siapa zamannya orang dulu GCC? 7 tahun lalu. Angkat tangan cepetan. Ingat ya, bentuk gerejanya masih kayak ulala baby kan? Beda sama sekarang. Ini saya lihat bentuk gereja lucu loh. Dia kotak begini ya, box ya. Tengah-tengah kayak ada kakinya kayak SpongeBob, saudara. Setelah itu di bawah kok lucu juga ya. Nggak ada. Ini gereja benar-benar ala-ala milenial. Saudara, satu kali saya ke Kupang, saya diundang sama acara gubernur. Saya datang mungkin karena lebih awal, jadi hotel teh nggak bisa check in. Saya dibawa ke pastori gereja. Saya waktu itu dengan pemain musik saya Vincent deh. Ishak atau Vincent saya lupa. Udah kadang capek kan bangun pagi gitu ya. Duduk berdua aja. Tiba-tiba ada perempuan Kupang, dia bawa baki dan kasih saya minum. Saya bilang makasih. Maksud saya setelah kasih minum silakan pergi gitu. Karena saya mau istirahat. Ini duduk di samping saya, saudara. Dia ngomong gini, Shalom Pastor. Kan orang sana ngomongnya gitu ya. Oh iya, iya makasih ya. Pastor kenalin nama si Oh iya. Kenapa? Begini Pastor, saya itu punya pegembala tidak kasih saya itu nyanyi. Kenapa? Karena kata suara saya itu katanya bagus tapi saya punya gaya lebay. Saya pikir lebay kenapa? Kan otak saya mah buat icebreaker bagus ya. Saya bercandain, saya pikir otak saya tuh otak suara dia jelek gitu. Coba Ellen sambil bercanda saya nih. Kamu nyanyi lagu apa kek? Saya mau lihat suara kamu, kunci A. Waktu dia nyanyi saudara, syok. Bagus banget. Serius nyanyinya loh. And now, let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich. Saya syok, bagus banget. Dia pergi. Saya ngomong sama teman saya, kayaknya ada yang aneh nih gembala. Suara bagus gini kok nggak dinaikin ke atas mimbar. Saya nggak tahu ceritanya kan. Kadang-kadang saya juga kepo lagi. Datang gembalanya, saya khotbahin gembalanya. Makanya saya nggak berani khotbahin Pak Albert, saudara. Kalau khotbahin Pak Albert, 1 pisau menusuk dia. 10 samurai menusuk semuanya. Saya khotbahin, Pak Gembala, kita itu sebagai hamba Tuhan, kasih kesempatan sama orang yang punya potensi dan talenta. Jangan sampai Bapak berhutang darah sama dia. Aduh, Pak Jason tidak mengerti. Itu punya gaya tuh lebay Pak, so over Pak. Kalau Pak Jason menganggap saya itu tidak menghargai, nanti hari kedua nanti biarlah coba jadi singer. Oh ya sudah. Hari pertama KKR lancar di lapangan. Tapi hari kedua itu persis kata firman Tuhan, menyesalah hati Tuhan.
kunci apa ya? Kunci A deh. Saya ingat ya, itu pas berdiri, waduh saya udah gak sejahtera, kok rada aneh. Saya ingat waktu dia nyanyi Ku Cari Wajahmu, saudara tahu. Waduh, bayangkan ya andai kata Feren yang melakukan itu, saya yakin semua jemaat terbah kali. Dia nyanyi dengan gaya santainya loh. Ku cari wajahmu, temukan kasihmu. Senyum boleh. Kau Tuhan bukan, ini mau iklan shampoo atau Lux, saya lihat itu. Itu pasnya lagi dangdut lebih gila. E minor bos. 7 singer bener loh gayanya. E minor ya. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dot menari. Kompak saudara. Jalan gak seperti itu. Jalan seperti ini. Ku kan menari. Waduh. Saudara bayangkan kalau Bu Intan dan Feren di tengah panggung. Ku kan, aduh. Sejaman namanya bukan JCC lagi saudara. Yang keempat saudara. Gereja yang bertumbuh adalah menaikkan lagu-lagu pujian baru. Kan Mazmur bilang, naikkanlah puji-pujian yang baru saudara. Saudara bersyukur loh bekerja di sini. Karena gereja ini kan gembala kita ini salah satu ownernya Impact Music. Banyak lagu-lagu baru kan. Makanya gerejanya bertumbuh saudara. Kan firman Tuhan, ketika namaku ditinggikan, Tuhan sendiri yang akan memanggil banyak orang untuk datang ke padaku saudara. Ketika engkau merasakan pujian yang luar biasa, engkau merasakan hadirat Tuhan, engkau merasa Tuhan di sini. Saudara betah nggak? Betah kan? Betah. Makanya nyanyikanlah puji-pujian yang baru. Dan lagu-lagu itu mulu. Dalam lagu baru ada rahmat yang baru. Tapi saudara, jangan lupa lagu-lagu lama. Ayo mau jujur-jujuran. Lagu lama sama lagu baru lebih legendaris lagu mana? Lama. Sampai hari ini kami tahu Elsya, tahu peganglah tanganku, tahu semua. Lagu-lagu sekarang gampang dilupakan saudara kalau boleh jujur ya. Satu kali pernah ada anak muda sombong banget nggak mau nyanyi lagu-lagu lama. Sedangkan gerejanya bukan ala-ala, gerejanya juga banyak lagu-lagu himne, punya lagu-lagu karismatik. Saya udah kasih masukan, kalau jemaatnya banyak ibu-ibu yang udah lumayan umurnya 40 tahun ke atas, pilih lagu dicocokin sama yang datang. Dia ngomong apa panitianya? Oh anak-anak kita luar biasa pak, latihan mati-matian. Enggak salah lagunya, cuman enggak pas momennya. Ini kan karismatik saudara. Emang saya bintang tamu, kalau saya enggak udah biasa sama lagu-lagu itu, tapi tidak untuk jemaat mereka gitu. Yang khotbah juga orang udah cukup tua, umur 60-an saudara. Saya ingat sepanjang ibadah lagunya apa? You are the center of my joy. Itu jemaat sampai nggak ada tepuk tangan. Sampai one way. Saya lihat kenapa kayak di hutan begini ya. Yang khotbah udah usia, sorry ya, emang ngantuk hari itu. Tapi ya namanya firman Tuhan pasti ada yang dapat kan. Dia khotbah gini. Saya kasih tema khotbah hari ini, katakan Yesus terbesar. Sudah feeling nih. Kunci G, moga-moga lu tahu lu bos lagunya. Gue yakin lu gak tahu nih. G, saya udah feeling lagu ini. Katakan Yesus terbesar, betul gak? Katakan dia cintaku, tahu hebat. Dia sembuh, betul kan? Pas dia selesai khotbah, mari itu singer sama tadi itu. WL bantu Opa untuk nyanyi. Ada lagu lama judulnya Katakan Yesus Terbesar. Pas itu singer lewat depan muka saya ngomong apa? Gua gak tahu lagunya loh. Dalam hati saya rasain loh. Sampai ke atas satu singer kepo. Gua tahu lagunya. Liriknya ada gak? Ada. Liriknya gak salah. Nyanyinya yang ngaco. Ibadah kusuk. Katakan Yesusku terbesar. Lagu siapa ya? Katakan Yesus ya ampun dari Yesus, itu kan lagu Juni. Ngapain tepuk tangan? Udah lucu ya bos ya, pinter kan? Hebat anak buah lo ya. Saudara, lagu-lagu tuh emang lagu di gereja tuh mirip-mirip gak? Mirip-mirip, ini gak apa-apa, ditayangkan. Ini kejadiannya di lucu sedunia ini. Kunci D. Yang khotbah siapa ya Pak? Atau siapa? Seorang saya di bawah.
Saudara, mari datang kepada Tuhan seperti rusa yang merindukan sungai. Seperti rusa. Intronya betul. Deng, 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 deng. Bukan rusa yang itu, yang satu lagi katanya. Dia ganti intro berikutnya. Deng, deng, deng. Bukan rusa yang itu, yang satu lagi. Sebenarnya ibadah lagu yang mana sih? Rusa yang mana sih nih? Tahu gak lagu apa? Seperti rusa. Makanya lagu gereja mirip-mirip, gak mirip-mirip. Gak apa-apa, masih panjang waktunya. Di Banyuwangi loh. Bintang tamunya kan saya, lagu Sentuh Hatiku lagi terkenal. Ini mungkin singer lagi grogi kali. Tapi singernya rada pinter ini mah. Kunci ya. Jemaat udah enak-enak angkat tangan ya. Bapa, sentuh hatinya, ubah hidupnya menjadi yang baru. Bagai emas yang murni kau membentuk bejana hatiku. Hidup ini ku letakkan, salah lagu cuy, salah lagu, pada mezbamu ya Tuhan. Berjemaat Tuhan sama-sama katakan, bagai, hebat gak? Kembali ke laptop saudara tuh. Makanya kalau punya lagu-lagu baru dipelajari. Apapun kesalahannya tetap harus jalan saudara. Tinggal 8 menit. Kependekan, banyak loh cerita lucu nih. Saudara, ini kejadian juga di gak apa-apa direkam. Saya ini kalau worship leader, kalau ada perempuan yang bagus, suaranya saya kasih kesempatan. Cuma kadang-kadang ini singer ya, di JCC tolong kalau dikasih lagu baru, tolong dipelajari. Jangan ngandelin namanya apa nih? TV kecil ya. Kenapa sih gak yang gede bos? Nanti saya berkati ya, tenang aja ya. Mau berapa? 30 in, 28 in, tinggal pilih aja. Yang ada cuma waktu situ. Nanti besok, ini tahun 2010, Kunci G. Lagunya Sari lagi naik tuh yang bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kuda ada pelajaran sendiri, juga lupa tuh gara-gara kejadian ini. Pelajarin ya, kau Jason juga belajarin. Iya kok tenang. Dia bisa lagunya, pas besok bagian multimedia datangnya telat. Dan zaman 2010 mana mikirin Google saudara. Lirik yang keluar semua karena anugerahnya, yang itu loh. Bukan dengan kebaikanku, betul ya? Ini dikasih solo. Masa begini? Bukan dengan kebaikanku. Salahnya. Bukan dengan fasilitas. Saya bilang, salah. Dia bilang, salah. Lagi ibadah lu stres keketahuan sendiri. Kalau nyanyi, singer, perhatiin ya, jangan suka banyak tutup mata. Emang saudara pikir tutup mata itu menyembah Tuhan? Enggak juga. Ekspresi kok, respon betul enggak? Saya perhatiin kalau menyembah itu tutup mata, mulut tutup mata. Saudara, ekspresi kita tidak selalu tutup mata. Terkadang kalau saya pimpin pujian, saya liatin loh satu-satu. Takut ada main handphone, saya liatin terus sampai dia tutup handphonenya saudara. Kenapa? Karena ekspresi kita waktu menyembah Tuhan itu ditentukan oleh apa saudara? Nih, perasaan mengucap syukur sama Tuhan. Gak harus tutup mata mulu. Ini kejadian di Kunci F. Gak salah ibunya, cuma mungkin gak ada yang ngajarin. Tutup mata terus, kan kita tuh dipandang orang loh. Lebih dalam lagi, ku rindu kau Tuhan, betul. Lebih dari segala yang muter di sendirian ke belakang. Lebih dalam, waduh enak bener. Terakhir deh, udah mau habis waktunya. Saudara jangan pikir saya gak pernah salah, saya sering salah loh, cuma saya ini pinter acting aja. Ini, gak apa-apa lah ya Pak Albert ya, telat dikit ya, jarang-jarang kan saya kesini Pak. Ini kejadian waktu di saya waktu itu rada sombong emang, gak ketulungan sombongnya. WL datang telat, jam 7 kurang 5, udah gak minta maaf lagi. Saya waktu itu ke WC, saya lupa tarik resleting saya saudara. Saya kan kalau pimpin pujian tuh, saya selalu lepas, cuman waktu itu pakai pelannya begini. Kebuka kan, ibu gembala di sini. Kemuliaan, ibu gembala nunduk, tuh saudara kusuk. Kunci A,
Pas lagu ini, ku kan terbang. Ibu gembala, aduh. Itu sampai singer belakang ngomong apa sih Peter? Pak Jason, resletingnya, aduh Yesus. Nggak mungkin dong harus berhenti, betul nggak? Nggak mungkin. Saya bilang, siapa yang mau terbang sama Tuhan hari ini? Tutup matanya semua. Mereka tutup mata, saya berbalik, set, beres semuanya. Saya pernah nyanyi lagunya Sari Simorangkir, saking miripnya saudara. Saya nggak tahu beda mana ref, mana bait gitu, kunci C. Tahu gini nggak? Ku falas. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Apa refnya gimana? Ngomongin jelas tuh. Sungguh besar kau, betul ya? Sama pemimpin pujian pede saudara. Ku diberi kuasa bila Allah ada bersamaku. Siapa jadi lawanku? Semuanya katakan, Yesusku dahsyat. Itu lirik udah beda, nyambung jemaat. Gimana harus dijalani saudara? Yang terakhir di Medan. Waktu itu ada Joy Tobing, Coki Sitohang dan lain sebagainya. Saya kan cuma punya lagu, waktu itu Pak Albert cuma sentuh hatiku. Waktu itu yang dari Impact cuma dia mengerti. Waduh, lagu saya di Joy nyanyikan duluan sentuh hatiku. Saya gak hafal sama dia mengerti. Kunci D. Bisa lagunya gak bro? Gak bisa ya? Minta Roh Kudus pimpin aja. Ya dia. Bayangin acara gubernur gede banget, datang ribuan orang saudara. Pas bagian saya udah hafalin loh, tapi gak hafal. Tapi untung Tuhan tolong. Terkadang kita merasa, saya mikir liriknya apa lagi ya? Tak ada jalan terbuka. Masih mikir apa lagi ya? Tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Kayak salah lirik ini, kok terlambat sudah ya? Itu jemaat masih belum connect tuh. Aduh puji Tuhan belum connect ini. Saudara kalau orang yang lagu itu bukan orang percaya saudara. Coba mana orang percaya? Waktu mereka angkat tangan, coba saudara aja yang nyanyi saudara. Mereka yang nyanyi jauh lebih benar dibandingkan saya saudara. Itu namanya berhikmat. Saya akan tutup dengan sebuah sharing terakhir. Saya diberkati saudara, makanya jadi patokan pelayanan saya hari ini. Waktu itu acara di Medan, saya bersembilan, saya gak sebutkan nama-namanya. Saya waktu itu masih pendatang baru, masih dikenal sebagai sentuh hatiku saudara. Namanya diundang, acara besar 5.000 orang, jual tiket, mati-matian lah ya. Kita latihan sampai saya juga mikir mau improvisasi apa. Hanya untuk mendapatkan perhatian jemaat, tepuk tangan, dan orang yang ngundang jangan kapok sama saya. Sampai saya lupa esensi yang sebenarnya seorang penyembah adalah memanggil banyak orang datang kepada Tuhan. Kebanyakan penyanyi cuma memanggil banyak orang untuk melihat siapa dirinya. Hari itu acara luar biasa, tiket habis. Kita tampil semuanya baik. Dan panitia sukses saudara dan happy. Penghujung acara, kunci A. Amin piano. Ada seorang anak kecil 8 tahun. Saya cuma lihat ini anak siapa. Karena di dalam acara gak ada. Anak yatim piatu, pakai celana pendek, pakai sepatu juga gak bagus. Rambutnya turun berponi. Cuma ngomong gini loh, gak banyak ngomong. Shalom om tante, hari ini saya mau nyanyi buat Tuhan Yesus. Tiba-tiba ruangan langsung senyap. Seperti dirangkul oleh kuasa Tuhan saudara. Suaranya bagus pun tidak. Tapi hatinya yang nyanyi saudara. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Ini air mata saudara tahu. Udah gak usah dibendung lagi. Saya sampai bingung kenapa nih air mata kok gak bisa saya tahan saudara. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah. Saya lihat di belakang banyak orang yang berdiri mengangkat tangan menangis. Di depan saya ada orang berdiri sampai bersujud saudara. Disitulah Tuhan ngomong gini. Seperti itulah seharusnya engkau menyembah aku. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Sembahlah aku tanpa kepentingan apapun juga. Dengan rasa mengucap syukur. Di dalam segala masalahnya. Dia tetap berkata Tuhan itu baik saudara. Makanya saudara. Siapapun kita yang hadir malam hari ini. Yang datang pagi hari ini. Mungkin ada bawa masalah.
pekerjaan, keuangan, rumah tangga, kehilangan, kekhawatiran, ketakutan. Kuncinya cuma satu. Pada waktu engkau berdoa, engkau menyembah Tuhan. Tuhan berkata, akulah Tuhan gembalamu. Sekalipun kau dalam lembah hari ini, ada gada dan tongkat Tuhan yang sanggup mengangkat hidupmu. Jadilah penyembah, datang pada Tuhan hari ini. Mari bangkit berdiri saudara semuanya.